Anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran tema 2F, subtema 3. Nah, anak-anak, pada subtema 3 kita akan belajar tentang tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar pada subtema 1 dan subtema 2 itu tentang hewan dan cara memeliharanya ya. Sekarang kita belajar tentang tumbuhan. Nah, kita lihat sekitar kita, tanaman apa yang biasanya tumbuh di sekitar kita. Ya, ada tumbuhan yang liar, tanaman itu disebut tumbuhan ya. Ada tumbuhan liar, ada juga tumbuhan yang memang ditanam. Mungkin Mama menanam tanaman ya. Tanaman itu pun bisa dikelompokkan. Ada tanaman hias, ada juga tanaman buah, ada juga tanaman obat. Nah, ya. Coba kalian lihat sekitar kalian ada tanaman apa aja. Besok saat Zoom kita akan tanya, mungkin mau tanya satu-satu ya. Kita sekarang buka halaman 57. Ada bacaan di kotak kuning ini itu ya. Yuk kita baca bergantian. Halaman rumah Nina cukup luas. Ada pohon jambu, pohon mangga, dan tanaman bunga. Nina sering mengajak teman-teman bermain di halaman rumah. Teman-teman senang bermain di halaman rumah Nina. Nah, dari bacaan ini ceritanya sungguh bagus ya. Bermain bersama-sama. Kalian pasti juga sudah kangen ya ingin bermain dengan teman-teman bersama. Nah, sekarang kalian lihat teks lagi. Ada berapa tanda titik di sana? Ya, ada 7. Nah, kegunaannya apa sih tanda titik itu? Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Apa itu kalimat berita? Ya, kalimat berita itu kalimat yang kita ucapkan tapi isinya itu tentang informasi atau kejadian. Seperti pada cerita ini ada informasinya, yaitu informasinya itu halaman rumah Nina itu luas, banyak ditanami tumbuhan. Tumbuhannya itu pohon jambu, pohon mangga, tanaman bunga, nah dan sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan halaman 58. Pada halaman 58, nah, selain tanda titik, dalam cerita itu juga ada penulisan ejaan yang benar. Nah, yaitu pemakaian huruf besar, tanda koma, juga di situ sudah benar semua ya. Sekarang di halaman 58 itu ada di kotak kuning lagi, itu juga ada cerita kelanjutannya ya, di kelanjutannya itu ada cerita lagi, tetapi belum ada huruf besarnya, huruf kapital, belum ada tanda bacanya. Nah, tugas kalian salinlah di buku, ya, diberi huruf besarnya dan tanda bacanya dengan benar. Kalian tulis menggunakan huruf tegak bersambung ya. Nah, sekarang kita beralih di halaman 59. Oh, maaf. Nah, kelewatan ya. Ini halaman 59 ini jambu, pohon jambunya Nina ini ternyata sudah berbuah ya. Ibu dan Nina mengumpulkan jambu ke dalam keranjang. Ibu ingin membagikan jambu kepada tetangga sekitar.
Ibu memasukkan jambu ke dalam kantong-kantong. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam kantong, jambu-jambu ditimbang terlebih dahulu. Satu kantong akan diisi jambu seberat 10 Hg. Nah, 10 Hg itu berapa ya? Iya, 10 Hg itu sama dengan 1 kilogram. Nah, ketika Nina membawa 2 kantong jambu untuk diberikan ke tetangga rumah sebelah rumahnya, nah kalau 2 berarti 10 Hg ditambah 10 Hg itu sama dengan 20 Hg. 20 Hg dibagi ke kilogram, nah ke Kg, 20 naik ya dibagi 10 jadi hanya 2. Nah, 20 dibagi 10 sama dengan 2, jadi 2 kilogram. Nah, sekarang kita coba, kalau kantong kreseknya ini ada 3, jadi berapa kilogram beratnya? Ya, tinggal ditambahkan aja. 10 tambah 10 tambah 10, 30 Hg. Sama dengan 3 kilogram. Nah, nggak kelihatan ya. Sebentar, Bu Pipin ganti warna. Nah, coba. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Oke, sebentar, ganti warna lagi. Warna hitam saja ya. Nah, sekarang kantongnya ada 4. Tinggal ditambahkan aja 10 tambah 10, 20, 20 tambah 10, 30, 30 tambah 10, 40 Hg. Sama dengan 4 kilogram. Nah, bisa ya? Oke. Nah, untuk halaman yang 60 itu ayo berkreasi menggunakan plastisin. Nanti setelah PTS kita coba saja ya. Minggu depan saja ya. Sebelum PTS kita coba membuatnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ayo berlatih. Nomor 1. Bacalah cerita di bawah ini. Ibu suka bercocok tanam. Ibu menanamkan berbagai tanaman bunga. Ada melati, mawar, dan anggrek. Deli sering membantu ibu. Deli menyiram tanaman di rumah. Gini ya. Tugas yang tadi ibu berikan, yang halaman 58, tidak jadi ya. Itu hanya untuk latihan saja, kalian tulis di situ. Yang jadi tugas untuk nomor 1 saja ini. Ya. Nomor 1, kalian perbaiki teks tersebut yang di kotak kuning itu. Ya. Dan kalian tulis kesalahan penulisan huruf besarnya, tanda bacanya apa, kalian salin menggunakan huruf tegak bersambung di buku bahasa Indonesia. Ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Ini mudah sekali. Yuk, 3 kilogram berapa? 3 kali 10. Kan turun ya, turun 1 ya. 3 kali 10, jadi 30. Wah, berapa Kg kalau diketahui 40 Hg? 40 dibagi 10 karena naik. Nah, dibagi 10 jadi 4 saja. Nah, sekarang turun lagi dari kilogram ke Hg. Dikali 10, 5 dikali 10 jadi 50. Nah, bisa ya? Oke, sekarang yang nomor 3 belum kita kerjakan karena belum Ibu jelaskan pada halaman 60 ya.
Halo, maaf ya terpotong. Ya, yuk kita lanjutkan untuk pembelajaran 2 ya. Nah, di pembelajaran 2 ini kita belajar lagi tentang keadaan di sekolah ya. Hari ini Tony lupa membawa bekal. Tony merasa lapar. Pada jam istirahat, Tony keluar gerbang sekolah. Ia ingin membeli jajanan di luar sekolah. Ibu guru menegur Tony. Ibu guru mengingatkan Tony tentang aturan pada jam istirahat. Ya, apakah di sekolahmu ada peraturan ketika jam istirahat? Tentu saja. Ya, tinggal dijawab di sini. Tulis ya. Apa saja aturan-aturan tersebut? Nah, ditulis dalam tabel. Bu Pivin bacakan ya. Kalian mendengarkan dan coba tulis sesuai yang Ibu katakan. Kalau tidak cukup, kalian tulis di buku PKN ya. Ambil dulu catatan buku PKN. Kemudian kalian tulis aturan saat jam istirahat ya. Oke, sudah siap? Ya. Nomor 1. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Ibu ulangi, tidak boleh bermain di dalam kelas. Jangan lupa tanda baca dan huruf besarnya ya. Nomor 2. Tidak dibolehkan keluar dari wilayah sekolah. Apa itu wilayah sekolah? Ya, keluar dari gerbang sekolah ya. Tidak dibolehkan, Ibu ulangi, tidak dibolehkan keluar dari wilayah sekolah. Nomor 3. Tidak makan dan membuang sampahnya di dalam kelas. Ya. Kalian boleh makan, mungkin di dalam kelas, di luar tidak ada tempat untuk makan. Kalau Bu Pipin izinkan makan di dalam kelas boleh, tetapi harus tetap jaga kebersihannya. Ya. Nah, terutama bungkus-bungkus makanan tidak boleh dibuang di lantai, di laci, itu ya maksudnya ya. Oke, cukup 3 saja. Oh, Ibu ulangi lagi ya nomor 3 ya. Tidak boleh makan dan membuang sampahnya di dalam kelas ya. Oke, cukup 3 dulu. Nanti kita bicara lagi saat Zoom, mungkin ada aturan lain yang muncul dan kita sepakati bersama ya. Oke, kita lanjutkan yang halaman 63 kita lewati karena itu PJOK. Nah, kita halaman 64 ya. Pada jam istirahat, Deli, Lani, dan Nina bercakap-cakap. Kita baca percakapan ini. Bu Pivin jadi gantian saja ya, biar lengkap ya. Yuk, dari Bu Pivin dulu. Lihat teman-teman, bunga mawar di halaman sudah mekar. Senang sekali melihatnya. Tanaman yang kita rawat akhirnya berbunga. Iya benar, lihat tanaman melati itu. Kuncupnya sudah banyak sekali. Sebentar lagi bunga melatinya juga akan mekar. Nah, ini percakapannya Deli, Nina, dan Ladi. Kenapa? Deli
Nina dan Lani. Maaf ya. Nah, apa yang mereka ceritakan? Ya, mereka mendapat tugas untuk menanam bunga. Yang ditanam bunga apa? Bunga melati. Dan mereka sangat senang sekali karena bunga melati dan mawar ya. Bunga yang mereka tanam ini akhirnya akan berbunga. Nah, banyak kuncup-kuncupnya. Sebentar lagi akan berbunga ya. Oke, kita lanjutkan yang kalian pun juga bisa membuat cerita ini ya, tapi nanti kita buat sendiri ya. Oke, sebentar kita lanjutkan halaman 65. Tuliskan 3 contoh tata tertib pada jam istirahat. Nah, selain yang Ibu sebutkan tadi pada halaman 62, coba kalian boleh tulis sendiri di buku PKN ya. Tulis di buku PKN 3 contoh tata tertib selain yang Ibu sebutkan tadi. Kalian cari dulu. Nanti kita bahas saat Zoom ya. Oke. Nomor 2 kita lewati saja. Nomor 3, kalian hanya bertugas melengkapi tanda bacanya. Ya. Karena tadi sudah Ibu beri tugas pada pembelajaran ke-1 untuk menulis tegak sambung. Sekarang tugas yang ini kalian tinggal kasih klik. Nah, beri tanda titik, beri tanda seru, apa yang benar tanda tanya, yang benar yang mana? Kalian tulis untuk melengkapi teks A dan teks B. Ya. Misalnya ini, aku suka bunga mawar. Titik. Nah, beri titik di sini. Tinggal kalian titik. Tik. Nah, gitu aja, ya. Bunga mawar cantik warnanya. Nah, kalau gini benar enggak? Salah ya. Tanda titik. Nah, kalau salah jangan digunakan. Tinggal kasih tanda titik. Tik. Nah, bisa? Pasti bisa ya. Tugas kalian yang nanti difoto, yang dikirim ke Bu Pipin, yaitu yang nomor 1 halaman 65 ya, yang tadi. Nah, yang difoto yang ini nomor 1 dan pembelajaran 1 yang nomor 1 juga ya. Jadi nomor 1 dan nomor 1. Oke? Bisa ya? Bisa pasti ya. Oke, kita ketemu lagi hari Kamis. Sampai jumpa anak-anak. Bye-bye.